Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau bilang minta maaf karena saya telat masuk. Ada yang mau protes? Tidak apa-apa, Ustaz. Oke, saya lanjut di bab berikutnya. Jadi mungkin solusi untuk hari Kamis nanti itu saya majukan jamnya ke jam 7 pagi. Jadi saya tukar jamnya dengan SKI, Ustadz Torik. Ustadz Torik nanti insya Allah mungkin masuk di jam 10-nya. Saya masuk di, bukan jam 8 ya, saya masuk di jam 7. Kira-kira bisa? Bisa Ustaz. Insya Allah bisa, Ustaz. Oke, terima kasih. Bisa Ustaz. Kalau Siti Fatimah, adakah Siti Fatimah? Mungkin merasa keberatan. Iya Ustaz. Oh, ada orang. Bisa Ustaz, bisa. Oh iya, saya kira merasa keberatan. Kenapa Anda lagi minta maaf? Orang tidak ada juga. Saya lanjut di bab berikutnya. Hah? Saya lanjut di bab berikutnya. Bab berikutnya itu tentang dinamika Newton. Saya tidak gabung dengan Ustazah Catur karena Ustazah Catur masih di vektor. Saya tidak bisa gabung kalian ke situ. Oke, saya lanjut dinamika Newton. Saya perbesar dulu. Mungkin di hari Kamis itu saya tidak bikin. Mungkin di beberapa hari ke depan tuh selama pembelajaran mungkin saya tidak bikin video lagi karena tahu nih. Mungkin nanti bikin, tapi untuk beberapa hari ini saya tidak sempat bikin karena untuk persiapan tesnya saya. Sebenarnya saya belum melakukan persiapan tapi tidak sempat bikin. Tahu sibuk ngapain. Ada saja yang ambil waktunya saya. Oke, saya mulai. Jadi kalau di dinamika Newton itu kita bicara tentang dinamika gerak, berarti kita bicara tentang hukum Newton. Masuk di temannya tadi. Ayo masuk di. Masuk di kan? Ayo. Jadi untuk materi dinamika gerak berarti membahas semua hal yang menyebabkan gerak benda, mulai dari yang menyebabkan hingga menghambat gerak benda. Jadi kan kemarin kita bahas tentang gerak. Nah, gerak itu yang kita bahas cuma geraknya saja. Kita tidak membahas tentang apa penyebab dari gerak tersebut. Nah, kalau sekarang ini kita sudah membahas tentang penyebab gerak benda, mulai dari yang menyebabkan benda tersebut bergerak sampai yang menghambat gerak benda tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang menyebabkan, apa yang menghambat gerak benda, berarti kita bicara tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan atau menghambat gerak benda. Jadi, ya, gaya. Terus hukum Newton itu adalah hukum yang mengatur tentang gaya dan gerak yang dialami oleh benda. Hukumnya Newton ini ada 3. Yang pertama hukum pertama. Masa sih yang pertama hukum pertama? Ya Allah, informasi yang sangat penting. Saya lanjut saja. Hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton adalah, ini saya ambil dari bukunya Resnick edisi ke-9 tahun 2012. Jadi yang kita pelajari itu yang bahasa Inggrisnya. If no net force acts on a body, the body's velocity cannot change. That is, the body cannot accelerate. Berarti kalau berdasarkan bunyinya, ya kalau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, ini kalau saya artikan secara kasar ya, kalau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, berarti kecepatan benda tersebut tidak bisa berubah, tidak dapat berubah, atau benda tidak mengalami percepatan. Jadi kalau berdasarkan kata-katanya tersebut, bunyi hukum pertama tersebut menunjukkan bahwa gayalah yang menyebabkan benda mengalami perubahan kecepatan. Terus berdasarkan bunyi hukumnya juga mengatakan bahwa
benda yang diam atau bergerak lurus beraturan itu diatur oleh hukum pertama Newton. Berarti benda yang diam, kan kalau diam berarti kecepatannya tidak berubah kan kalau diam. Kecepatannya 0,0 terus. Atau kalau yang bergerak lurus beraturan GLB berarti kecepatannya kan konstan. Kalau kecepatannya konstan berarti itu juga diatur oleh hukum pertama Newton. Sampai sini mengerti tidak? Mengerti Ustaz. Jadi kalau saya ulang nih, intinya tuh kalau bendanya diam atau bendanya bergerak lurus beraturan atau kecepatannya konstan, berarti itu diatur sama hukum pertama Newton. Nah, itu saja. Nah, kalau aturannya tuh hukum pertama Newton itu tidak boleh diambil mentah-mentah bahwa benda yang diam itu atau yang bergerak lurus beraturan itu tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Oleh karena itu, persamaan hukum Newton pertama dirumuskan dalam bentuk begini. Sigma F sama dengan 0. Makanya yang bagian pertama tadi ini kalimat pengantarnya itu mengatakan if no net force. Net itu singkatan dari netto. Netto tuh bersih. Iya. Ada tuh netto, bruto, gross. Pernahkah dengar itu? Oh, yang berat bersih. Pernah Ustaz. Itu. Net Berat ini bersih net kan? ini maksudnya bersih. Saya tidak tahu lagi bahasa lainnya. Maksudnya jadi kalau sudah dihitung total berarti gaya bersihnya yang diambil. Kalau gaya bersihnya itu sama dengan 0 ya berarti itu diatur sama hukum pertama Newton. Makanya simbol gaya bersihnya itu pakai simbol sigma F. Sigma F sama dengan 0. Jadi kalau jumlah gaya yang bekerja pada benda hasilnya sama dengan 0, maka benda akan tetap diam atau tetap akan bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Seperti itu. Sampai sini kira-kira bisa kah? Bisa Ustaz. Iya. Saya sekadar mau kasih tahu kita sudah mulai masuk di arena bagian tidak nyamannya fisika ya. Hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini masih saya ambil dari bukunya Resnick edisi ke-9 tahun 2012 mengatakan bahwa the net force X on a body is equal to product of the body's mass and its acceleration. Berarti kalau berdasarkan bunyi hukumnya itu mengatakan bahwa gaya yang diberikan kepada benda itu dapat ditentukan dari massa dan percepatan benda tersebut. Jadi gayanya itu bisa kita tentukan dari massanya benda sama percepatannya benda. Jadi kalau dibalik, percepatannya benda itu dipengaruhi sama gaya dan massa yang dimiliki oleh benda tersebut. Sekali lagi itu persamaannya tadi tidak boleh ditelan mentah-mentah bahwa percepatan itu mempengaruhi gaya benda itu mempengaruhi percepatan dan massa benda. Ini kalau kita lihat kan ini dia mengatakan bahwa net force X on a body is equal to. Kalau is equal asik. Kalau is equal to berarti sama dengan itu maksudnya. Is equal belibet. Sorry. Is equal to berarti kan menunjukkan kata sama dengan. Berarti sama dengan ada dua faktor yang menyebabkan yang kita bisa tentukan dari gaya yang bekerja pada benda itu bisa dilihat dari massanya benda sama percepatannya benda. Kalian mengerti gak saya cerita ini? Kalian nanti ngantuk lagi. Saya lanjut saja dulu. Berarti kan ada dua faktor yang mempengaruhi gayanya benda. Ini massanya sama percepatannya. Nah, yang saya sebut tadi itu salah. Jadi kalau kita mengartikan bahwa gaya yang bekerja pada benda itu dipengaruhi oleh massa sama percepatan benda itu salah. Karena gaya yang bekerja pada benda tidak pernah dipengaruhi sama ini dua. Nah, kecuali kita mengatakan bahwa sama seperti artian
benarnya ini bahwa net force itu sama dengan bukan dipengaruhi. Jadi hati-hati menggunakan kata sama dipengaruhi. Jadi di sini yang benar itu jadi kalau gaya yang diberikan kepada benda itu membesar, berarti massanya kan ikut membesar kalau kita mengikut aturan yang tadi. Kalau F besar, ini mengerti juga yang saya cerita ini. Ada yang mengerti yang saya cerita? Iya, ngerti Ustaz. Gimana pulpennya nih? Oke. Kan F itu, ini mungkin kalian pernah lihat rumus ini nih. F sama dengan M kali A. Begini kan? M kali A. Nah, berarti kalau saya perbesar ininya, gayanya, massanya ikut membesar atau tidak? Tidak. Ikut Karena membesar. kalau saya perbesar gayanya, massanya ikut membesar tidak? Ikut. Ini kan gaya yang saya berikan misalnya 2, massanya benda 1. Nah, berarti percepatannya kan 2. Toh? Begini. Nah, misalnya gayanya saya perbesar nih menjadi 4. Kira-kira massanya jadi berapa? 2. 2. Nah, massanya jadi 2, percepatannya jadi 4. 2. Kalau di sini 4 tidak sama dengan dong. Ini 2 kali 4 sama dengan 4. Dari mana nih? Oh, itu 2 tetap 2 berarti. Percepatannya tetap. Nah, saya ulang nih. Saya hapus dulu semua. Ini kan gayanya saya ubah jadi 4 toh, naik 2 kali. Berarti massanya jadi 2. Nah, 2. Terus percepatannya tetap 2. Nah, ini yang salah. Seharusnya kalau gayanya yang kita berikan naik 2 kali, itu tidak merubah massanya benda. Bendanya ya tetap 1 massanya. Anda dorong lemari, misalnya Anda dorong. Berarti percepatannya jadi 4. Tunggu dulu, saya kasih analogi. Misalnya Anda dorong kursi, gayanya misalnya 4 Newton. Terus Anda dorong kursi yang sama. Anda dorong lagi kursi itu, gayanya naik 8 Newton. Kursinya kan tidak berubah bentuk, berubah jadi besar. Nah, seharusnya ketika gayanya membesar, itu tidak merubah efek dari massa benda tersebut, tapi yang berubah itu di percepatannya. Ini yang seharusnya jadi 4, massanya tetap 1. Nah, jadi kalau berdasarkan yang saya cerita ini, bahwa persamaan yang benar kalau diberikan itu bentuknya begini, bahwa percepatannya benda itu bergantung sama net force sama massa bendanya. Jadi kalau net force-nya tetap, massanya diganti-ganti, misalnya kita ganti massa 2 kilo ke 4 kilo, berarti percepatannya mengecil. Tapi kalau massanya gaya net force yang kita berikan diubah-ubah tambah besar, berarti percepatannya ikut membesar. Seperti itu. Jadi kalau kata bahasa bagusnya, percepatan benda itu berbanding lurus sama gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik sama massa benda tersebut. Mungkin masih mengambang ya. Nantilah kita ke contoh soal baru Anda mulai paham mungkin. Saya belum lanjut dulu ke contoh soal, saya jelaskan dulu hukum ketiganya. Jadi hukum ketiga Newton itu ketika saya pakai bahasa Inggrisnya dulu, asik. When two bodies interact, the forces on the bodies from each other are always equal in magnitude and opposite in direction. Jadi berdasarkan bunyi hukumnya mengatakan bahwa dua benda yang saling berinteraksi, maka ada dua gaya yang dari tiap benda yang bernilai sama tapi arahnya berbeda. Jadi kalau dua benda berinteraksi, ada dua gaya dari tiap benda yang bernilai sama. Jadi ada dua gaya yang
Oh, dari benda tapi arahnya berbeda. Makanya dirumuskan itu F aksi sama dengan min F reaksi. Tapi ingat bahwa gaya itu tidak berasal dari gaya itu tidak berasal dari apa nih yang tadi saya mau bilang? Gaya itu tidak berasal dari benda yang sama. Jadi kalau ada tali, saya dorong, saya gambar dulu. Misalnya ada balok nih. Jangan balok, anggaplah karton lah, baru ada orang yang dorong. Orangnya stickman aja ya, tangannya nggak sampai, ya Allah, dia dorong pakai tenaga dalam lah. Jadi dia misalnya, aduh, bagaimana caranya gambar ya? Ya bayangkan saja ini orang ngedorong ya. Terus ini orangnya kan ngedorong karton ini, kartonnya kosong ya, kosong. Kalau kartonnya berisi mah terlalu berat ntar. Jadi kalau orangnya ini mendorong karton ini, berarti gaya aksi yang diberikan adalah orang mendorong karton. Nah, gaya reaksinya adalah apa nih? Karton mendorong orang, tapi arahnya dia ke sebelah kiri. Jadi orang tadi ini mendorong karton ke sebelah kanan, berarti kartonnya ini mendorong orang ke sebelah kiri. Kayak begitu. Berapa gaya yang diberikan orang? Misalnya 4 Newton. Berarti berapa gaya yang diberikan karton terhadap orang? Ya 4 Newton juga. Cuma karena dia arah kebalikannya berarti kasih tanda minus. Seperti itu. Oh ini, kenapa saya lupa edit yang ini ya? Ini harusnya tidak ada nih. Ini saya hapus nanti. Saya hapus sekarang. Ini tidak ada ya. Anggap ini tidak pernah tadi ada. Nah, kita ke contoh soal. Nah, contoh soal pertama ini, jika gaya yang bekerja pada benda adalah 158 Newton, diberikan kepada sebuah peti bermasa 120 kg, berapakah percepatan yang dihasilkan? Kalau kita cerita seperti ini, berarti ini kita kerjakan menggunakan hukum kedua Newton ya. Kemarin ada yang request pakai papan tulis terus aja. Jadi kita ke papan tulis. Yeay. Mana nih penghapusnya? Kenapa ada kan kita? Tadi kan gaya yang bekerja pada benda, F-nya itu sama dengan 158 Newton. Terus yang yang masanya itu 120 kg. Pertanyaannya berapakah percepatannya? Berarti ini langsung pakai rumus F sama dengan M kali A. F-nya 158, M-nya 120 kali A. Berarti A-nya sama dengan 158 per 120. Ini sangat sulit. Silakan pakai kalkulatornya kalian. Kalau pakai rumus sigma F tadi itu set Apa? sigma F per M. Karena gayanya di sini satu saja yang disebut, berarti pakai F-nya satu saja. Kalau banyak gaya yang dia maksud di dalam situ, baru pakai sigma F. Ini kayak masih soal SMP-nya kalian lah.
saya kasih jenis-jenis gaya, baru kita mulai pakai sigma F-nya. Berapa hasilnya ini? Ada yang sudah hitung? Tidak ada yang hitung. 1,32. 32. Oke, begitu saja cara jawabnya. Untuk sigma F-nya nanti dipakai pas banyak gaya yang saya kasih tahu. Jadi saya jelaskan dulu jenis-jenis gaya, baru kita pakai sigma F-nya. Nah, itu contoh soal yang pertama. Masih gampang. Masih mudah. Ini mau di screenshot atau tidak? Tidak aja kayaknya, di gampang ji. Tidak ada yang nahut, kita lanjut. Oke, kita ke sini. Sebuah balok bermassa 40 kg dikenai gaya horizontal sebesar 160 Newton. Berapakah percepatan yang dihasilkan? Berapa jarak yang telah ditempuh benda setelah 10 detik? Terus berapa kecepatannya setelah 10 detik? Percepatan, jarak, sama kecepatan setelah 10 detik. Mana nih? Oke. Tadi gayanya itu 160 Newton, terus massanya 40 kg. Bagian pertama berapa percepatannya? Kalau kita cari percepatannya berarti tinggal dibagi F-nya sama M-nya kan. Kalian pakai persamaan yang ini. Yang F sama dengan M kali A. Berarti F-nya 160. 40 kali A. Berarti A-nya sama dengan 160 per 40 dengan 4. 4 meter per sekon kuadrat. Bagian B. Bagian B itu yang ditanyakan berapakah jarak yang ditempuh oleh benda setelah 10 detik. Nah, kalau kita mau tahu berapakah jarak yang ditempuh oleh benda setelah 10 detik, kita lihat dulu keadaan soalnya. Nah, di sini kan soalnya dia tidak singgung bahwa bendanya itu digerakkan dari keadaan apa. Kalau soalnya tidak disinggung di sini bendanya digerakkan dari keadaan apa, berarti dianggap bahwa baloknya itu bergerak dari keadaan diam. Saya ulang, kalau soalnya itu tidak disinggung bahwa bendanya bergerak dari keadaan apa, berarti kita bisa menganggap bahwa baloknya itu bergerak dari keadaan diam. Kalau dari keadaan diam berarti V0-nya sama dengan 0. Kalau yang kalau yang ditanyakan jaraknya berarti kita pakai persamaan 1, 2, 3. Saya ulang pertanyaannya, kan V0-nya 0. Terus saya mau tentukan jaraknya. Kalau saya mau tentukan jaraknya yang telah ditempuh, saya pakai persamaan 1, 2, atau 3. Saya pakai persamaan 1, 2, atau 3. Satu. Kalau di persamaan 1 itu yang mana? Hai. Mana persamaannya, Ustaz? Persamaan apa? Good question. Yang ditanyakan jarak. Kalau ditanya jaraknya, saya pakai persamaan 1, 2, atau 3.
nggak ada yang nyahut. Persamaan 1, 2, atau 3? Kalau tidak ingat persamaan 1 yang mana, 2 yang mana, 3 yang mana, sebut deh persamaan yang mana yang saya pakai. Persamaan 2, Ustaz. Persamaan 3. Nah, yang persamaan yang mana? Yang 3 itu Ya sebut nih persamaannya. yang itu kuadrat. Apa? Yang V0 T itu V0 V0 T tambah 1/2 GT kuadrat. Ini kan kita pakai percepatan, bukan percepatan gravitasi. Ini enggak pakai G. Berarti Pakai A saja. iya betul. Nah, karena V0-nya 0, berarti ini sukunya dikasih hilang. Terus 1/2 AT kuadrat, 1/2, A-nya 4, T-nya yang kita maksud di sini, karena dia minta tadi jarak setelah 10 sekon, berarti dikali 10 pangkat 2. 2 kali 4, 2 kali 100, jawabannya 200. Betul. Terus yang di soal ketiga yang ditanyakan adalah kecepatan saat 10 sekon. Kalau kecepatan saat 10 sekon, saya pakai rumus yang mana? Kecepatan benda saat 10 sekon, saya pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang mana? Ayo dong, rumus yang mana? Kecepatan benda saat 10 sekon. Rumus yang pertama, Ustaz. Apa rumusnya? Yang CT sama dengan V0 tambah AT. Yang bicara ini siapa namanya? Amalia. Jadi V0-nya kan 0, berarti suku yang ini diabaikan saja. A-nya kan 4, T-nya itu 10. Berarti 4 kali 10, 40 meter per sekon. Sudah? Itu jawabannya. Silakan di screenshot. Ustadz, Ya. itu yang bagian B, yang 1/2 kali 4 kali 10 pangkat 2, itu hasilnya 2 berapa? 2. Kan 1/2 kali 4, 2. 10 pangkat 2, 100. 2 kali 10, 2 kali 100, 200. 200. Saya ulang nih, 1/2 kali 4 kan 2. 10 pangkat 2 itu 100. 2 kali 100, 200. Ada lagi? Ustadz,
Ya lanjut lanjut. Ini videonya diupload di YouTube. Pertanyaannya oke, diupload kok. PPT-nya Tadi Ustaz. PPT-nya belum diupload. Mungkin di Kapan? pertemuan berikutnya saya tidak buat PPT lagi. Karena materinya saya sudah memulai materi pendalaman minat. Oh iya Ustaz. Siap-siap Siap-siap saja. Sudah? Sudah Ustaz. Kalau sudah kita ke soal berikutnya. Ini jadi materi dinamika Newton ini dihubungkan sama dinamika Newton. Dinamika gerak ini dihubungkan sama materi gerak lurus. Jadi kalau yang lupa-lupa tuh ya ingatlah. Jangan dilupa-lupa. Nah, terus soalnya ini. Nah, kalau soal yang ini kita pakai variabel. Wih. Nih. Bukan ini. Nah, ini. Sebuah gaya F diberikan kepada benda bermassa M1 dan menghasilkan percepatan Jadi sebuah gaya F diberikan Sebuah gaya F diberikan kepada benda bermassa M1 dan menghasilkan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Ini per sekon ya, kalau sudah naik jadi sekon pangkat 2. Gaya yang sama diberikan kepada benda bermassa M2 dan menghasilkan percepatan 1 per meter pangkat 2. 1 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakan berapakah nilai rasio M1 dan M2. Jadi kalau rasio itu berarti perbandingan. Terus yang bagian 2, bagian B, jika M1 dan M2 digabung, berapakah percepatan yang dihasilkan oleh gaya F. Jadi ini ya jadi itu. Jadi ini ya jadi itu. Kalau mengerjakan soal ini, bagaimana cara jelaskannya? Yang dibutuhkan tuh ide pertamanya. Kalau dari soal ini, kan sebuah gaya F diberikan kepada benda M1, percepatannya 3. Kalau gayanya diberikan kepada M2, percepatannya 1. Dari keterangan soal ini, apa yang kalian punya informasinya? Informasi apa yang kalian punya dari soal ini? Informasi apa? Informasi apa yang kalian punya dari soal ini? Ya Allah, diam-diaman. Tidak ada yang baku musuh di sini kan? Atau tulisannya saya terlalu kecil? Informasi apa yang kalian dapat dari soal yang tadi atau kalian mau baca soalnya lagi? Percepatan Ustaz. Ya kan saya sudah tulis. Selain itu, yang saya sudah tulis selain ini, informasi apa yang kalian dapat dari soal ini?
Kalau diganti pertanyaannya, apanya yang sama di soal ini? Gaya. Gayanya. Gaya. Ya Allah, seharusnya Anda yang bilang tadi itu bahwa informasi yang saya dapat dari soal ini, gaya yang diberikan kepada dua benda itu sama semua. Berarti F untuk benda satu itu sama dengan gaya untuk benda dua. Apa rumusnya gaya? Dua. M kali A. Ini M kali A. Supaya kita tahu yang mana satu, kasih indeks. M1 A1, M2 A2. Yang ditanyakan di soal M1 banding M2 kan? Berarti di sini M1, saya kasih pindah ke sini M2-nya jadi per M2 kali A1-nya tadi 3. A2-nya berapa? 1. Berarti M1 banding M2 berapa? 1:3. 1 banding 3. Jadi yang mana yang berat? Massa benda 1 atau massa benda 2? Yang mana yang Benda- besar massanya? Benda 2. M1. Yang mana besar massanya? Benda 1 atau benda 2? Ya, aku diem-diem lagi. Yang mana yang besar massanya? Benda 1 atau benda 2? Benda 2 Ustaz, bukan? Kenapa benda 2? Masanya tidak sama Ustaz. Massanya. Pertanyaannya apa tadi? M1 banding Satu M2. kayaknya. M1 banding M2. Aduh, Anda putus-putus. Saya coba ulang. Apa pertanyaan tadi? Ya, diem. Jadi tadi ada yang bilang M2-nya yang besar. Kenapa M2-nya yang besar? Siapa tadi tuh yang bicara? Yang bilang Amalia lagi. Iya, saya Ustaz. Yang bilang M2-nya besar, siapa namanya? Amalia Ustaz. Amalia juga. Kenapa bisa M2-nya yang besar? Karena 3. Karena 3. Anda lihatnya begini. Begitu. Iya Ustaz. Yang besar. Ada yang mau berpendapat lain? Ya, diam-diam. Ini pakai 3 lupa. banding 1 Ustaz. Kenapa? Saya M1, Ustaz. Anda 3 banding M1. 1. Kenapa bisa M1? Karena kecepatannya kecil. Karena kecepatannya kecil. Yang Kecepatan mana? atau Yang percepat? satu itu yang A2, Ustaz. M1. M1 itu mana nih? Kan yang satu itu A2 tuh, Ustaz. Yang satu percepatannya. Yang inilah. 1 A1 A2. yang ini. A2-nya yang ini. Oh, M1 bukan. 1 Ustaz. Asa. Jadi yang besar M1 atau kalau saya M2? M2. M1. Yang bilang M2 besar karena Bisa Karena ganti satu, Ustaz. kecepatannya satu kalau saya. M1. karena percepatannya 1.
Iya. Karena kan lambat. 1. Kalau yang pilih M1 karena Perbandingannya 3:1. perbandingan apanya nih? Percepatannya. Perbandingan M1 dan M2. M1 dan M2 1:3. Kok jadi 3:1 nih? M1 Ai, haruskah ini dikasih jadi tugas? jangan. Astagfirullah. Saya minta di kalian jelaskan yang mana yang besar, ini tugas saya. Hai. Anda tidak perlu menghitung, sudah ada kok hitungannya. Saya minta tuh jelaskan yang mana yang besar, M1 lebih besar daripada M2 atau M2 yang lebih besar daripada M1. Kalau kalian pilih bagian A, jelaskan. Pilih bagian B, jelaskan. Batasnya kapan? Hah? Bisa? Bisa Ustaz. Anggaplah bisa. Perlukah ini dikasih jadi tugas? Tidak usah Ustaz. Kenapa tidak usah? Nggak usah, Ustaz. Kalau tidak usah Yang jawab besar dong pertanyaannya saya. Kalau tidak usah jawab pertanyaan besar saya. M2, Mana yang lebih besar, M1 atau M2? M2. M2 Ustaz. Dua Nah, Ustaz. kenapa M2? M2 Karena M2 kali M1. Karena M2 besar DP angka. M2 karena Kecepatannya masanya kecil. kecepatannya Iya, kecil. Satu. Apa tadi? Karena Karena kecepatannya kecil. Karena percepatannya kecil. percepatannya Iya. kecil. Oh, Masya Allah. Ya. Oke. Makanya dia Kita jalan. jadi tugas kok. Cocok nih sama jawabannya. Alhamdulillah. Jadi kalau dilihat angkanya ya langsung lihat saja nih. Kalau ini besar berarti ya M2-nya besar. Kalau ini kecil berarti M1-nya kecil. Kalau lihat dari percepatannya, kalau percepatannya besar berarti masanya kecil. Kalau percepatannya kecil berarti masanya besar. Oke, itu jadi tugas. Oke, kita lanjut. Terus tadi kan sudah didapat bahwa M1 banding M2 itu 1:3. Kalau dikali silang ini, bagaimana caranya kalau dikali silang? M2 sama dengan M2 sama dengan 3M1. 3 kali M1. sama 3M1. Oke. Jadi M2 sama dengan 3M1. Oke, kita kerja yang bagian apa nih? Bagian B. Jika gayanya ini kan bagian A tadi. Bagian B-nya kalau masanya benda pertama digabung dengan ini agak kecil ya. Ini masanya benda pertama kita gabung dengan massa benda kedua terus didorong dengan gaya F. Ditanya berapa percepatannya. Berarti dari keadaan yang ini apanya lagi yang kalian dapat informasinya? Kan ini M1, ini M2, ini M1. Toh? Terus soal yang bagian B. Apa? Informasi apa lagi yang kalian dapat dari bagian B ini? Diganti lagi soalnya. Kan ini didorong dengan gaya F, toh? Bisa tambah informasinya, didorong dengan gaya F. Jadi apanya yang sama? F-nya, gayanya. Nah, berarti F1-nya untuk didorong tadi untuk benda 1, F2 untuk didorong pada benda 2, ini didorong sama benda 1 dan 2. F-nya selalu sama kan?
Bisa? Bisa. Anda mau pakai Bisa. persamaan F1 ke F12 atau F2 ke F12? Yang mana Anda mau pakai? Ini kan ada 3 F2. persamaan nih. Anda mau pakai F1 ke F12 atau F2 ke F12? Anda mau pakai yang mana? Aduh, greget saya. Anda mau pakai yang mana? Orang tinggal milih, ya Allah, takut banget. Terserah Ustadz saja yang pakai yang mana. Oke, karena persamaan yang saya pakai di sini indeksnya 2. Nah, nanti lihat di sini. Berarti saya pakai F2 sama dengan F12. F2 itu M2 dikali A2 sama dengan M12 dikali A. M12 berarti masanya saya jumlahkan M1 dengan M2. Berarti tulisnya begini, M1 ditambah M2 gini. Ini kali M2 kali A2. M2-nya sama dengan berapa? 3M1. 3M1 kali A2. A2-nya itu ini. 1 dikali 1 sama dengan M1 tetap tulis M1, M2-nya M2-nya itu ditambah 3M1 dikali A. Nggak muat papan tulis, saya kasih naik sini. Ini kita jumlah berapa sinnya? 4M1 4M1 dikali A. Berarti A-nya sama dengan A-nya sama 4M1 per 3M1. aduh. Oh, 4M1 kurang 3M1. Aduh. Bagaimana dan Ustaz? Ini kan perkalian. Nah, Saya mau Itu cari M1 A-nya. per 4 M1. Berarti yang ini yang pindah ke sana. oh iya ya. Bukan 3-nya yang pindah Jadi ke sebelah 3 sini. M. Bikin penuh dong kalau pindah ke sini. Berarti 4-nya Jangan. pindah ke sebelah sana. Jadi 3M1 dikurang 4M1 di apa? 3M1 tambah ditambah berapa? 4M1. Masya Allah, ini operasinya kali loh. Oh iya. Kalau kali di mau kita caranya berarti 3M1 bahagi 4M1. Ada yang bisa. 3M1 bagi 4M1. 1. Bisa disederhanakan? Bisa. Apa jawabannya? Oh, lama. Kalau 3X bagi 4X sama dengan berapa? 3/4. Ini apa bedanya sama yang di atas ini? Ya Allah, Anda kalau X inget. Ini M1 kan? Ini apa? Ini kan M1. Ini M1 sama-sama M1. No. Ini sama-sama X. No. 3/4. Ya Allah. Greget saya. 3/4. Jawabannya 3/4. Meter per second kuadrat. Iya. Meter per second kuadrat. Anda kalau matematika jago ya. Masya Allah. Haruskah kita ubah variabelnya jadi X dan Y?
Silakan bertanya yang mau bertanya. Yang mau bertanya silahkan bertanya. Hai Allah. Tidak ada yang mau bertanya. Ustaz itu yang A begitu saya. Yang mana? Yang ini? Bukan yang A di sebelah yang itu M2 sama dengan 3M1. Oh, sampai sini. Yang ini yang diminta rasio. Kalau rasio itu sampai sini saja. Oh iya. Kalau yang ini kita mau pakai di bagian B-nya. Ada yang mau bertanya? Ustadz, saya tidak paham semuanya, Ustadz. Bilang dah, yang tidak paham siapa? Oh, tidak ada J yang ngechat. Sudah? Sudah? Oh, biar jawab sudah juga susah. Sudah Ustaz. Orang tinggal di screenshot. Sudah ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada kayaknya. Diam-diam. Lanjut lagi Ustaz. Apa? Lanjut lagi. Nah, ini soalnya ya. Kalian kerja nanti, ini sudah ada angkanya. Ya, kayaknya kalian lebih suka angka dibandingkan variabel. Ya, Alhamdulillah. tenang, nanti di pendalaman minat kita variabel semua. Nah, ini soalnya. Baru satu kan? Tapi ada anaknya. Oke, saya lanjut di bagian jenis-jenis gaya. Nah, kalau saya sudah bahas jenis-jenis gaya, berarti persamaan dari hukum keduanya itu sama hukum pertamanya sudah pakai sigma semua. Oke, jenis-jenis gaya yang saya mau bahas di sini cuma ada 5 dulu, 5 saja dulu, nanti saya tambah dah. Kalau saya merasa mau tambah. Nah, di sini yang pertama gaya berat. Nah, ini kayaknya kalian tahu jadi semua jenis apa yang dimaksud dengan gaya berat. Apa? Oke, di sini saya bahas dah. Gaya berat. Gaya berat itu adalah gaya yang diakibatkan oleh benda bermassa di dalam gravitasi suatu planet. Nah, khusus yang kita bahas sekarang ini, saya batasi saya dulu di gravitasi planet bumi. Nah, gaya berat itu selalu mengarah ke pusat bumi. Kalau pusatnya bumi itu di bawah, toh? Bawah Terus, Ustaz. iya? Nantilah saya kasih lihat cara menggambar gaya itu. Persamaan untuk gaya berat adalah W sama dengan M kali Y. Jadi ini W ya, yang kemarin omega, ini sekarang W. Dengan M itu adalah massa benda, percepatan gravitasinya itu meter per sekund kuadrat. Nah, kalau yang sama seperti kemarin, kalau G-nya ditentukan berarti pakai yang ada di soal, kalau tidak ada ditentukan di soal berarti pakai 10. Sampai sini bisa kah? Ya, tidak ada lagi yang nyahut. Oke, gaya normal. Gaya normal yang diakibatkan oleh benda itu gaya benda yang diakibatkan oleh benda. Gaya normal adalah gaya yang diakibatkan oleh benda
akibat mengalami kontak dengan bidang. Jadi gaya normal itu muncul gara-gara dia berkontakan dengan bidangnya. Nah, gaya normal itu selalu tegak lurus terhadap bidangnya. Gaya normal disimbolkan dengan huruf N. Jadi N-nya ini tidak ada rumusnya. Ditentukan nanti melalui ini hukum 1 Newton atau 2 Newton. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke bagian-bagian vektor juga. Jadi N-nya itu kalau bidangnya mendatar begini, berarti N-nya arahnya ke atas. Ingat ya, ini kan tadi bilangnya selalu tegak lurus. Berarti kita ambil yang sudut yang dibentuk itu 90 derajat. Ini kan naik ke atas. Nah, terus kalau miring begini, ya berarti gaya normalnya juga ikut miring ke sebelah kiri-kiri ini. Nah, kalau bidangnya seperti ini namanya dinding. Kalau dindingnya seperti ini berarti ya gaya normalnya ke sebelah kanan. Kalau yang ini disebutnya kalau di fisika atap. Kalau atapnya baru ada benda yang menempel ke arah di atap itu berarti gaya normalnya ke arah bawah. Seperti itu. Dari penentuan gaya normal ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Biasa saja ya gaya normalnya. Masih terlalu mudah. Iya kah? Nah, kita mulai menentukan gaya normal dari soal ini. Berapakah besar gaya normal yang dialami oleh balok bermassa 3 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per sekund kuadrat pada gambar di samping? Kalau gambarnya seperti ini, gaya normalnya arahnya kemana? Ke bawah. Kemana? Kalau ada benda bidangnya seperti itu. Jadi bendanya tuh apa nih? Dia normalnya ke atas. Nah, gaya normalnya arahnya ke atas. Bisa? Kalau gaya beratnya ke arah mana? Ke bawah. Oh, Masya Allah, bagus. Berarti ini bendanya kalau ditekan seperti ini, kira-kira bendanya nanti bergerak atau tidak? Tidak. Oh iya, kalau bendanya tidak bergerak, hukum apa dipakai? Hukum Newton 1. Oh, Masya Allah, bagus. Nah, ini gayanya diberikan sebesar 14 Newton. Saya tulis dulu ya. Gaya beratnya ke bawah. Oke, gaya normal ke atas. Masanya 3 kg. Nih. Jadi vektor gaya F ini arahnya ke bawah, vektor gaya W arahnya ke bawah, vektor N arahnya ke atas. Kalau hukumnya Newton tadi sigma F sama Nol. Terus gaya yang mana yang kan ada 3 gaya, toh? Berarti semuanya dipakai nih. Berarti bagaimana tuh nanti? Kalau sigma itu apa artinya? Resultan. Nama lainnya lagi, saya minta. Sigma. Apa? Jumlah keseluruhan. Ya, jumlah keseluruhan. Berarti ini kita jumlah semua ya. Kenapa ini kita jumlah? Karena ini satu sumbu. Kan satu sumbu semua di sumbu Y. Nah, kalau sudah beda sumbu, berarti kita tidak bisa menjumlahkan. Misalnya ada gaya yang bekerja di sumbu X, nah itu tidak bisa dijumlah karena beda sumbu. Yang bisa dijumlahkan sekarang ini yang ada di sumbu Y saja kan? Suaranya saya terlalu kecil kan? Normal. Masya Allah. Oke, berarti apa tadi tuh? Kita jumlah semua toh? N ditambah W ditambah E sama dengan 0. Begini. Tapi ingat, ini kan kita bahas gaya. Gaya adalah besaran vektor. Mana di sini yang bernilai negatif?
F sama W Karena ke bawah. nah, iya. Karena ke bawah. Oh. Ini kita kurang sama dengan 0. N kan ini sama dengan 0, berarti W sama F kalau saya pindah ruaskan berarti sama dengan W tambah F. W sama F. WTF. Anda jangan berpikiran lain. Kebaran dulu hilang ya. Jangan sampai ada toksik di sini ya. W tambah F, Astagfirullah. WF 14 tambah 3. W-nya berapa? Oh, 3 tambah 14. 3 ditambah 14. nah, berarti jawabannya sama dengan 17. 17. Kita lihat ada tidak jawabannya. Hei, Masya Allah tidak ada, berarti Tidak ada. salah. Tidak ada. Ya, saya bisa pastikan juga yang salah kok. Apa juga Udah yang saya salah? tulis. Astagfirullah terbalik. Ustaz, ya balik. Iya, tunggu. Sabar ntar. Astagfirullah, cancel lagi. Karena apanya yang salah ini? Apanya yang salah? sebentar Ustaz. Sebentar. Ustaz, bukannya kalau turun positif? Kalau turun positif, Anda bisa juga sih sebenarnya turun positif. Yang ke atas berarti jadi negatif. Itu kan cuma perjanjian tanda kemarin. Apanya yang salah ini? Apanya yang salah? Masalahnya Hah? Minus gravitasi tidak dipakai, Ustaz. Apa? Gravitasi tidak dipakai. Gravitasi bumi, kenapa? Tidak dipakai. Saya tidak tahu Anda yang itu. Maksudnya kalian semua yang itu. Apa yang salah? Ini W itu apa? Gaya berat. Nah, gaya berat itu apa rumusnya? 3 kali 10. Berarti W-nya 30. Berarti 44 ada di situ. Ya Allah. Berarti 30 tambah 14 jadi 44. N-nya 44. N-nya 44. Nanti kalau ulangan nggak ada saya yang kasih tahu Anda. Jadi begitu ya. Jadi jawabannya adalah 44 ton. Ada di sini. Ini ya jawabannya. Bisa? Bisa Ustaz. Oke. Kalau bisa, coba kerja yang ini. Silahkan. Tunggu, Ustaz. Sudah. Saya tunggu jawaban dari sini. Ustaz, 380. Berapa? Oh, tidak. Apa itu? Sorry. Loh, Itu yang bekerja yang baru. Ustaz itu N Oke. itu gaya normal. Iya, yang ditanya kayak F-nya yang ditanya. Oh, sekarang F.
Ini kan gaya normalnya sudah ada 20, F-nya lagi yang ditanya. Berarti kalau F ditanya, F sama dengan W per N, Ustaz. Kok W per M? Tambah. W tambah. Apa dia? Tambah sih, Kir. Ada yang Udah ngegas, tahu deh. gas full. Kalau per operasinya pengurangan atau penjumlahan, berarti kalau pindah ruas tuh ya kebalikannya saja. Kalau penjumlahan jadi pengurangan, kalau pengurangan jadi penjumlahan. Kalau operasinya perkalian, baru pindah ruasnya itu dibagi. Kita bilangnya pindah ruas saja ya, walaupun sebenarnya bukan pindah ruas. Apa-apa? Apa jawabannya? Halo? Bagaimana? Ada yang sudah dapat jawabannya? Ya Allah, nggak usah malu-malu. Anda salah jawab juga, saya tidak bakal datang ke situ. 20. 20 ke atas. 20 ke atas. 20 in ke atas. 20 20 ke ke atas. atas. 20 Kenapa ke atas? F-nya. Karena Karena gambar positif. ke atas. Positif. 20 ke atas. Karena tandanya ke atas. 20 ke atas karena ini tanda panahnya ke atas. Hati-hati. Tapi 40-nya ke bawah terus lebih besar. Ini gimana nih? Gimana? Konfus. Tadi yang bilang 20 itu ke atas siapa? Jawab aku saja. Saya. Mau makan. Saya. Ya karena Saya Ustaz. iya Karena F tanda M-nya kan ke atas. ah, Ya tidak. itu saja kan. Ya Allah. Ada alasan lain? Itu saja alasannya. Oke lah. Oke, cara jawabnya seperti ini ya. Kalau kita tidak tahu arahnya, kalau kita tidak tahu arahnya, kita apa nih? Kita tetap pakai jumlah. Berarti begini. Misalnya saya tidak pernah lihat arahnya ini, gambarnya seperti ini ya. Berarti kan W-nya tetap ke bawah, N-nya tetap ke atas. Terus N-nya tadi kalau dikurang dengan E, ditambah dengan E, kan saya belum tahu ini F-nya arahnya ke atas. Toh? Jadi kalau saya belum tahu, berarti saya tetap pakai plus saja dulu. Kalau memang nanti dapatnya positif, berarti F-nya arahnya ke atas. Kalau F-nya saya dapatnya nanti negatif, berarti arahnya nanti ke bawah. Oh, tergantung angkanya bukan tandanya. Hah? Berarti tergantung angkanya bukan tandanya. Angkanya kan punya tanda. Tidak, kalau misalnya kita dapat minus tapi tanda F-nya ke atas. Berarti salah. Berarti bukan ke atas. Nah, Ini kan saya anggap saya tidak pernah lihat gambar ini. Saya tidak pernah lihat gambar ini. Bagaimana saya tanya tentang F-nya arahnya ke atas atau ke bawah. Ya operasi yang saya pakai itu adalah tetap pakai tanda tambah.
Baru saya sama dengan 0. Toh? Baru N di sini. N-nya 20. W-nya mana? 40. 400. Tambah F sama dengan 0. Ini F-nya pindah ruas atau yang ini Anda mau kasih pindah ruas? Yang ini saja angka. Terserah. S sama dengan F sama dengan S sama dengan F. Hah? F sama dengan 20 min 20 kurang 40. min 20. Ditambah Tambah 40. 40. Nah, terus Tambah 40. 20. Kan 20. 20 sama dengan F. 20. nah, karena F-nya saya Dua M. dapat di sini hasilnya Berarti? positif, berarti F-nya arahnya ke atas. Nah, kalau saya dapat di sini Iya, F-nya nilainya negatif, berarti F-nya Negatif. arahnya ke bawah. Seperti itu saja. Tadi ada yang jawab sih, bilang F-nya yang saya dapat positif. Cuma kalau saya tanya ulang tuh, Anda harus yakin dong. Kayak tidak yakin sekali sama jawabannya. Biasa saya bertanya ulang tuh supaya Anda merasa yakin sama jawabannya Anda. Kira-kira bisa soal seperti ini? Bisa Ustaz. Iya, bisa di... Oh. Sudah di screenshot kah? Anda sudah kerja juga. Sudah kan? Sudah? Sudah. Nah, iya. Nyahut dong. Greget kita. Ini saya mau bahaskan sih. Tapi mau habis. Nanti saya bahaskan saja yang ini dah. Di sini seseorang bermassa 60 kg berada dalam lift yang sedang bergerak dari lantai 5 menuju lantai dasar. Kalau dari lantai 5 menuju lantai dasar berarti bergerak turun ya. Jika desakan kaki orang tersebut terhadap lift sebesar 420 Newton, maka G sama dengan E dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan gerak lift adalah. Jadi yang saya mau kasih tahu bahwa gaya desakan yang dialami oleh orang tersebut itu sama dengan gaya normalnya. Saya ulang, gaya desakan yang dialami oleh orang tersebut itu sama dengan gaya normal. Bisa? Bisa. Nah, kalau 60 kg, berarti ini sudah tidak bergerak, sudah tidak sama dengan 0. Kenapa sudah tidak sama dengan 0? Karena di sini dianggap bendanya itu bergerak dengan percepatan. Kenapa bisa saya sebut bergerak dengan percepatan? Karena optionnya tidak ada yang sama dengan 0 percepatannya. Jadi ada semua percepatannya. Berarti sigma F yang kita pakai ini bukan lagi sigma F sama dengan 0, tapi sigma F sama dengan M dikali Ya, oke. Sigma F sama dengan M kali A. Oke, gaya desakan kaki yang dialami oleh orang tersebut itu sama dengan gaya normal. Berarti kita anggap dulu ya. Saya gambar di sini, berarti kita anggap gaya desakan kakinya itu adalah gaya normal. Terus beratnya itu orang ke bawah dengan W-nya. Terus ada percepatannya. Yang ini kita tanya. Berarti persamaannya itu sigma E 7 percepatannya Ustaz. A terlalu besar. Sigma F sama dengan M kali A. Ini tidak boleh F sama dengan M kali A, tapi sigma F sama dengan M kali A. Ini kan ada N ke atas, W ke bawah. Nah, pertanyaannya, ini bendanya bergerak kemana? Ke bawah. Kalau bergerak ke bawah, berarti W-nya yang dianggap positif. Kenapa W-nya dianggap positif? Karena geraknya benda ke bawah. Kalau bendanya diam, ya kita ikut perjanjian. Tapi kalau geraknya benda itu
apa nih? Kalau bendanya bergerak berarti kita ikuti geraknya benda. Jadi positif negatifnya diubah lagi. Kalau bendanya bergerak, kita ikuti arah gerak benda tersebut. Kalau dia bergerak dipercepat ke bawah, berarti yang positif itu gaya yang ke bawah. Kalau dipercepat ke atas, berarti gaya yang positif itu arahnya ke atas. Bisa kira-kira? Bisa. Oke. Di sini karena dia bergerak ke bawah, berarti W-nya yang positif ya. W-nya tadi karena masanya benda itu adalah masanya orang itu 60 kg. Berarti W-nya berapa kalau masanya 60 kg? 60. 60 kali 10, 600. 600 dikurang gaya beratnya berapa? Gaya normalnya berapa? Apa? 420. Oh, Masya Allah, ada yang ingat. 420 sama dengan masanya berapa? Berapa? Apanya Ustaz? Masa. Itu masanya 60. Oh iya, sebut dong. Dikali A-nya berapa? A-nya? Hanya 60A. Oh, 60 A-nya 60A. Hanya yang dicari. Nah, ini 80 sama 60A. Ini berapa? 180A. 180. Nah, 180 sama dengan 60 A. 2A. A sama dengan 180 per 60 sama dengan 3. Kenapa? Siapa ini yang bicara ini? Siapa yang bicara tadi ini? Andi Ustaz. Andi Ahmad. Iya. Andi Ahmad betulan. Bukan Ansar Ustaz. Ansar atau Andi Ahmad tadi yang bicara? Saya dari tadi diam nah. Andi Ustaz, Andi. Yang tadi bilang 180 bagi 60 sama 3. Yang itu siapa tadi yang bicara itu? Ayo dong, ngaku dong. Siapa yang mau marahin kalian kah? Siapa bilang itu? Ansar atau Andi? Saya dari tadi diam Ustaz, belum menjawab. Oh, ini Ansar yang itu. Andi. Oh, Andi tadi Ustaz. Ya Andi itu tadi sedang bilang. Oke. Oh, Andi. Setidaknya saya tahu yang ngegas tuh siapa. Astagfirullah. Baru ditandai. Kalau yang bicara, kalau yang bicara itu ngegas oh berarti Andi. Oh ya, oke. Kita kan lihat muka. Cara yang kita tahu. Jadi Nanti ditandai Andi Ustaz. Nanti Ustaz tandai Andi. Tidak juga. Yang ditandai masih Siti Fatimah ya. Kodong. Tidak. Tidak. Baik, mesti diingat. Ya. Siap, merah itu. Tidak usah cuma bermain itu. Nilai tugas tetap sama. Tidak ada hubungan sama yang minta jam kos. Iya, yang minta jam kos. Kita tanda. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Langsung panik. Sudah. Jadi jawabannya itu 3 meter per sekon. Kuadrat. Gampang gitu. Tidak terbaca di bawah Ustaz. Apa? Tidak terlalu terbaca. Sudah untuk karpet. Kan hilang di atasnya. Nah, jadi tugasnya hari ini cuma 1 nomor saja dulu. Alhamdulillah. Nomor. Itu saja tugasnya tadi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tanya Datu. Yang tanggal berapa Ustaz bilang Ustaz tidak bisa masuk?
Apa? Tanggal berapa yang Ustaz bilang kemarin tidak bisa masuk? 17, tapi saya sudah dapat solusi. Saya masuk jam 7. Yang 7 apa? Jam 7 pagi. Astaga. Ustaz, soalnya yang mana Ustaz? Slide berapa? Soalnya yang ini yang ada tulisan soal. Soalnya ini yang ada tulisan soal. Soalnya nggak ada di Belum ada. Belum saya upload. Ada nih soalnya. Hilang aja. ada berapa soal Ustaz? Satu. Yang ada 2. Ah, Ayo mau Ini nih. Betul. Deadline-nya kapan Ustaz? Apa? Deadline-nya kapan? Oh iya. Deadline kita hitung. Pokoknya 10 hari sekolah. Yes. Liburkah? Oh, berarti tanggal 22. 23. 21. Tidak. 23. 23. Kayaknya. 24. Baru 24. Oke. 23, 24. Nebak-nebak itu dulu. Ini kebiasaan nebak-nebak ngalahin pantau antar nih. 23 Ustaz. 24. Pantau. Oh, ya Allah. Ya, tanggal 24. Ih, ada libur bulan ini. Anda masih pengen libur? Cari-cari terus tanggal. Yang tanggal 17 itu Ustaz diganti dengan mapel apa tuh karena Ya Allah. Masuk Saya tapi jam 7. Saya masuk jam 7. oh astaga iya kita kan masuk jam 8. Terserah. Kan Anda masuk, saya baku tukar sama yang SKI. Saya maju ke Iya, karena SKI duluan nanti. saya masuk kan SKI nanti mundur ke jamnya saya, tapi karena saya sudah maju ke jam 8 karena saya tesnya jam 1 siang. Jadi saya Jadi Ustaz maju 1 jam. apa? Jadi Ustaz kasih maju 1 jam dari jam 8. Saya maju 1 jam. Bisa Udah, kan? Bisa dong. Bisa Ustaz, bisa. Biasa lambat banget tangannya Tidak bisa. Siapa bilang yang tidak bisa? Yang aku dong. Mari kita tandai namanya. Dah, tandai itu Ustaz. Ayo, siapa bilang yang tidak bisa? Nanya. Untung bukan saya. Jadi, Ngaku-ngaku, tapi yang bilang tidak bisa nih. Kita cari orangnya nih. weh mengaku memang weh. jam 7 kan Ustaz? Oh ya, jam Iya. ngaku dong. Saya suka orang yang mengaku-mengaku nih. Bisa. Ditunggu klarifikasinya. Masa buat video konten sih? Ayo. Tidak ada yang mau ngaku. Weh, ditunggu Anak apa klarifikasinya. Ustaz? Ustaz yang terlambat dihukum. Video weh, bikin video klarifikasi. Tiba-tiba cari yang terlambat. Kalau misalnya Ustaz yang terlambat, Tiba-tiba dalam hati minta terus. Saya tidak hukum orang saya tidak hadir, saya tidak hukum juga. Apalagi terlambat. Tapi Ustaz tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu Ustaz. Asik. Siap. Ya Allah, saya sudah bilang tadi yang tidak masuk saja saya tidak hukum, apalagi yang terlambat. Oh iya. Kayak Apa kuliah. sih? Ya Ustaz berarti yang tidak masuk ini bagaimana? Setiap pertemuannya tidak pernah masuk. Kan mereka nanti nonton di YouTube. Oh. Saksinya di kemudian hari. Cuma kalau kelemahannya mereka yang tidak masuk itu saja. Mereka tidak bisa bertanya langsung kalau ada yang mau ditanyakan toh. Jadi karena sudah jam segini, jam segitu, sudah lewat waktunya ya. Jadi yang mau live silakan live. Jadi saya tutup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.